Seekor anjing pelacak K9 bernama Walet berjenis Dutch Shepherd berhasil menemukan 10 jenazah korban gempa bumi di Desa Cijedil, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dalam 6 hari misi pencarian di lokasi kejadian. Seekor anjing pelacak jenis Dutch Shepherd bernama Walet milik K9 Mabes Polri yang turut serta ikut bertugas dalam pencarian korban longsor akibat gempa bumi Cianjur berhasil mendeteksi keberadaan 10 jasad korban yang tertimbun di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Viral seekor anjing hingga kotor penuh lumpur demi mencari korban tertimbun longsor karena gempa Cianjur. Dalam video yang dibagikan akun TikTok @kk_davki9 itu, terlihat anjing yang merupakan anggota tim K9 kepolisian dengan semangat menggali titik longsor yang diduga terdapat korban di dalamnya. Tapi Walet dan kawan-kawannya yang tidak memiliki agama itu punya peran besar dalam aksi misi kemanusiaan terhadap korban gempa Cianjur. Mereka turut ambil bagian dalam misi kemanusiaan. Mereka ikut berkontribusi dalam membantu korban gempa Cianjur, menggendus, mengorek, dan menemukan jasad manusia yang sudah kaku akibat tertimbun material longsor. Sedangkan Kadrun Kawarij sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kawanan anjing tadi. Anjing yang kalian anggap hewan paling najis, menjijikan, haram, dan semua masalah yang sedang kalian hadapi pun nama anjing selalu dibawa-bawa. Tapi luar biasa kontribusi mereka terhadap manusia. Sesungguhnya Walet dan kawan-kawannya atau kawanan anjing itu jauh lebih berguna daripada kadrun-kadrun bangsat. Walet lebih berguna, makhluk ciptaan Tuhan yang cerdas daripada ormas yang bernama Garis yang merusak tenda pengungsian. Cerita tentang gempa Cianjur, Provinsi Jawa Barat ini memang agak berbeda dengan bencana alam yang pernah terjadi di daerah lain di Indonesia ini. Yang menjadi pembedanya di sini adalah daerah lain ketika terjadi musibah bencana alam, mereka sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudari di daerah lain untuk meringankan beban penderitaan mereka. Bahkan daerah yang kental dengan nuansa Islam seperti Aceh atau Sumatera Barat, ketika terjadi musibah di dua daerah itu, bantuan kemanusiaannya datang dari berbagai daerah, datang dari berbagai lapisan masyarakat yang tentu beda suku, beda etnik, bahkan beda agama sekalipun, dan mereka menerima semua bantuan itu. Aceh dulu juga bantuannya ada yang datang dari berbagai negara, juga banjir ucapan doa dari berbagai negara. Inilah yang saya katakan berbeda dengan gempa di Cianjur. Di Cianjur malah bantuan kemanusiaan diperlambat, diperhambat oleh orang-orang Cianjur itu sendiri, yakni kadrun mabuk agama, kadrun yang dangkal dalam memahami ajaran agama, kadrun yang merupakan kelompok radikal anti-Pancasila. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka yang menolak bantuan kemanusiaan di Cianjur itu, mereka yang tidak mengamalkan Pancasila secara benar dan baik, sebenarnya itu pernyataan yang keliru. Sungguh sangat keliru. Mengapa? Jangan tanya soal pengamalan Pancasila kepada para kadrun Kawarij di Cianjur. Karena mereka-mereka itu orang-orang yang anti terhadap Pancasila. Mereka, para kadrun itu adalah orang-orang yang hendak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Indonesia harus berpegang teguh pada syarat Islam sesuai dengan keinginan para kadrun Kawarij itu. Karena tanda-tanda dari kadrun yang hendak menjadikan Indonesia sebagai negara agama itu, salah satunya terlihat dari aksi intoleran mereka terhadap bala bantuan kemanusiaan yang datang dari luar Cianjur. Orang datang beri bantuan, malah mereka tanya, agama kamu apa? Kalau non-muslim, maka disuruh pulang. Kalau yang datang membawa bantuan itu adalah dari gereja, maka haram. Bagi kadrun, orang kafir dilarang berikan bantuan kepada mereka. Dan yang sempat viral itu ketika beredar sebuah video di mana para kadrun mencopot atau mencabut label bertuliskan Aksi Kasih Gereja Reformed Injili Indonesia yang ada pada tenda bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Cianjur. Ada aksi-aksi premanisme, intimidasi, dan intoleran selama proses menuju ke sana. Walau kita tahu, tidak semua orang Cianjur bersikap bodoh dan tolol terhadap donatur yang membawa bantuan kemanusiaan kepada mereka. Karena sejatinya, warga Cianjur, korban gempa bumi, sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan itu.
Hanya saja, perbuatan 1-2 ekor oknum kadrun Cianjur akhirnya Cianjur mendapatkan predikat yang buruk oleh warga Indonesia, dan banyak warga yang tidak lagi bersimpati kepada korban gempa Cianjur karena ulah oknum-oknum sampah negara itu. Tapi ada hal yang menarik yang harus kita ketahui bersama di sini, bahwa sejatinya bukan hanya manusia dengan manusia saja yang bisa saling tolong-menolong. Ternyata hewan pun bisa menolong manusia. Manusia tidak bisa hanya mengandalkan sesama manusia yang lain, karena ada makhluk ciptaan Tuhan yang lain seperti anjing yang harus manusia minta pertolongan. Pertanyaan saya sekarang adalah, sudahkah kadrun mabuk agama, kadrun otak bodoh membantu korban gempa Cianjur? Dalam hal ini adalah menemukan korban yang hilang dan yang atau tewas akibat tertimbun material longsor. Apa kontribusi yang besar dari kadrun selama ini untuk korban gempa Cianjur? Tidak ada kan? Malah yang ada adalah kontribusi kadrun untuk merusak tali persaudaraan dalam kemanusiaan antara korban gempa bumi dan para donatur. Malah yang ada adalah kontribusi kadrun dalam membawa misi permusuhan antara sesama manusia. Yang ada adalah kadrun menciptakan intoleransi dan saling curiga antara sesama ciptaan Tuhan. Yang ada malah kita saling terpolarisasi dan terkotak-kotak. Tapi itu tidak bagi Walet dan kawan-kawannya. Walet dan kawan-kawannya hanyalah hewan. Mereka juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Cuma bedanya, mereka hewan dan kita manusia yang punya kelebihannya adalah punya akal dan punya hati nurani. Tapi Walet dan kawan-kawannya yang tidak memiliki agama itu punya peran besar dalam aksi misi kemanusiaan terhadap korban gempa Cianjur. Mereka turut ambil bagian dalam misi kemanusiaan. Mereka ikut berkontribusi dalam membantu korban gempa Cianjur, menggendus, mengorek, dan menemukan jasad manusia yang sudah kaku akibat tertimbun material longsor. Sedangkan kadrun Khawarij sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kawanan anjing tadi. Anjing yang kalian anggap hewan paling najis, menjijikan, haram, dan semua masalah yang sedang kalian hadapi pun nama anjing selalu dibawa-bawa. Tapi luar biasa kontribusi mereka terhadap manusia. Sesungguhnya Walet dan kawan-kawannya atau kawanan anjing itu jauh lebih berguna daripada kadrun-kadrun bangsat. Walet lebih berguna, makhluk ciptaan Tuhan yang cerdas daripada ormas yang bernama Garis yang merusak tenda pengungsian. Walet jauh lebih baik daripada manusia-manusia yang gemar kafir-kafirkan sesama ciptaan Tuhan yang lain. Pokoknya yang lain salah dan hanya mereka yang benar. 1 ekor walet lebih berguna daripada 1000 kadrun yang tidak punya otak. Negara ini lebih baik kehilangan 1 juta manusia berotak kadrun, mabok agama, dan dangkal dalam beragama, ketimbang negara ini kehilangan seekor walet yang telah berjasa besar dalam menemukan jasad korban gempa Cianjur. Dan sudah seharusnya anjing bernama Walet dan kawan-kawannya diberlakukan secara khusus dan diberi hadiah makan yang enak-enak karena sudah ikut ambil bagian dalam misi kemanusiaan. Dan yang terakhir, pesan saya untuk warga non-muslim, para donatur non-muslim untuk stop atau hentikan mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Cianjur karena mereka tidak membutuhkan bantuan kita. Kita bagi mereka adalah orang kafir. Kita di mata orang-orang suci seperti kadrun Khawarij di Cianjur adalah calon-calon penghuni neraka. Karena sejatinya mereka adalah calon penghuni surga. Kita yang tidak seagama atau seiman dengan mereka adalah makhluk najis. Kelompok mereka juga mencurigai kalau orang-orang Kristen berikan bantuan, takutnya ada upaya kristenisasi di Cianjur sana. Maka dari itu, hentikanlah mengirimkan bantuan kepada korban gempa Cianjur, karena sesungguhnya bantuan dari orang kafir haram untuk digunakan. Demikian video saya kali ini tentang Walet dan kawan-kawannya yang telah menjalankan misi kemanusiaan. Semoga Walet dan kawan-kawannya sehat selalu.